pagi kelas 4 SD Santa Maria dan orang tua kami dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Saya Reninta Situmorang sebagai wali kelas 4A. Saya Johannes Maduda, wali kelas 4B. Saya Desi Ratnasari Borusinaga dari kelas 4C. Dan saya sebagai wali kelas 4D Irfan Banjarnau. Dan tentunya orang tua kami dan anak didik kami sekalian untuk mengingatkan kembali dimanapun kita berada, kemanapun pergi, mohon supaya selalu mengikuti anjuran pemerintah dengan cara menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, pembelajaran 3 dari subtema 3. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang banyak keberagaman yang ada di negara kita atau di Indonesia, seperti makanan khas, tarian tradisional, rumah adat, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Banyak permainan-permainan anak-anak yang diwariskan dari sejak dahulu hingga sekarang. Contohnya permainan lompat goni, engkrak, engklek, congklak, dan sebagainya. Nah, biasanya permainan-permainan ini diperlombakan pada saat perayaan-perayaan hari besar. Contohnya perayaan Hari Kemerdekaan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, selain itu masih ada lagi permainan-permainan tradisional dari setiap daerah. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu permainan tradisional dari Sumatera Utara, yaitu dari suku Nias. Nah, namanya Pahombo Batu atau lompat batu atau Pahombo Batu merupakan sebuah tradisi yang ada di suku Nias. Lompat batu dilakukan dengan melompati batu setinggi 2 meter dengan lebar 90 cm. Dan yang melakukannya biasanya para lelaki, khususnya pemuda. Tujuannya untuk menguji ketangkasan atau kekuatan para pemuda. Dan biasanya pada saat melakukan tradisi melompati batu, pemuda harus menggunakan pakaian adat tradisional dari suku Nias tersebut. Dan pada zaman dahulu, jika seorang pemuda sudah dapat melompati batu dengan setinggi 2 meter tersebut, artinya pemuda tersebut sudah dewasa, sudah mampu mandiri, dalam artian sudah dapat hidup mandiri, misalnya merantau atau menikah. Nah, pada saat melakukan permainan-permainan tradisional, biasanya para pemain atau peserta mengeluarkan suara keras untuk meningkatkan kekuatan atau semangat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pemantulan bunyi. Nah, sekarang pernahkah anak-anak berteriak di lapangan? Dan pernahkah berteriak di dalam ruangan? Apa perbedaannya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi pantun memperkeras bunyi asli. Hal ini terjadi biasanya karena antara sumber bunyi dengan bunyi pantun bersamaan. Biasanya ini terjadi jika sumber bunyi dengan dinding pantun sangat dekat. Contohnya misalnya di kamar mandi, sehingga suara kita di kamar mandi sangat keras karena antara sumber bunyi dari kita dengan dinding sangat dekat. Yang kedua, gaul atau kerdam. Nah, gaul atau kerdam di mana antara sumber bunyi dengan dinding pantun jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga antara bunyi asli dan bunyi pantun antara bunyi
bersamaan sehingga bunyi asli terdengar kurang jelas. Ini biasanya terjadi di dalam ruangan yang tidak ada peredam suara. Maka di dalam bioskop biasanya dibuat peredam suara supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Gema terjadi karena antara sumber bunyi dengan dinding pantul jaraknya sangat jauh, sehingga bunyi pantul dengan bunyi asli kedengaran kemudian bunyi pantul, atau bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Contohnya ini antara jika kita berteriak dari satu bukit ke bukit yang sangat jauh. Nah, itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bagi anak didik kami, silahkan dikerjakan halaman 121. Selamat mengerjakan.